Tuhan yang Maha Esa. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Tertulis di dalam Ulangan 6 ayat 4. Dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani, berbunyi Yahweh Elohenu Yahweh Echad. Artinya, Tuhan adalah Allah kita. Tuhan saja. Esa atau Echad mempunyai pengertian satu, kedudukan Tuhan yang khas terhadap Allah-Allah lain. Tuhan adalah satu-satunya yang ilahi. Yang kedua. Yang ketiga, Tuhan adalah Esa di dalam firman dan karyanya atau perbuatannya, bukan di dalam bilangan atau jumlahnya. Bilangan itu seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Itu konsep matematika atau bilangan. Pengertian Tuhan satu bukanlah bilangan atau jumlah. Tapi Tuhan adalah satu atau esa atau echad di dalam firman dan karyanya, dalam firman dan perbuatannya. Alkitab mengajarkan Tuhan Allah yang esa itu adalah Allah Tritunggal atau Allah Trinity atau Trinitas, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Bukan jumlahnya menjadi 3, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tapi kehadiran Tuhan dalam 3 pribadi. Allah Bapa sebagai pencipta atau pemelihara, Allah Putra di dalam diri Yesus Kristus sebagai penyelamat, dan Allah Roh Kudus, Allah yang hadir di dalam rohnya yang kudus itu, yang membimbing dan memperbaharui hidup manusia. Dan ketiganya itu, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu merupakan kesatuan atau unity atau unitas. Kata di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7. Jadi, kalau berpikir secara matematika, ada Allah Bapa, ada Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, jumlahnya 3. Tetapi esa atau echad di dalam Alkitab pengertiannya bukan bilangan dan bukan jumlah, tetapi echad satu, esa di dalam firman-Nya dan perbuatannya. Firman-Nya dan karyanya satu. Janji Tuhan selalu ditepati. Janji Tuhan senantiasa digenapi. Itulah satunya firman dan karya Tuhan. Satunya firman dan perbuatan Tuhan. Dalam bahasa Inggris, keesaan Tuhan itu diungkapkan dalam kalimat the oneness of God atau the unity of God. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Sekarang soal nama Tuhan. Tuhan
memperkenalkan dirinya dengan nama. Tuhan memperkenalkan diri namanya kepada Musa, Nabi Musa, pada umat Israel, bangsa Ibrani, itu YHWH, Yahweh, YHWH, Yahweh. Mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Ibrani itu sangat menghormati nama itu, sehingga mereka tidak berani menyebut dengan sembarangan. Saking hormatnya nama itu. Sehingga nama Yahweh atau nama Yahweh itu diungkapkannya atau disebutnya dengan kata Adonai, Tuhanku. Adonai, Tuhanku. Pada perkembangan berikutnya, YHWH itu tadi mendapatkan huruf hidup, lalu diucapkannya menjadi Yehova, Yehuwa, atau Yahweh. Adonai diucapkan, disebutkan, dipakai panggilan itu, nama itu pada tahun 587 sampai dengan 538 sebelum Masehi. Sebelum Masehi, di 500 tahun, 600 tahun sebelum tahun 1 Masehi. Itu Tuhan, Allah itu sudah memperkenalkan dirinya, namanya kepada umat Israel atau bangsa Ibrani itu dengan nama Yahweh. Yahweh artinya adalah, Dia, Tuhan itu adalah Allah Abraham, Allahnya Ishak, dan Allah Yakub. Keluaran 3 ayat 15. Dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia adalah Allah yang setia, yang selalu adalah yang sama. Allah yang setia, yang selalu adalah yang sama. Tidak berubah, tidak berganti-ganti, tapi tetap kekal. Sudah Yahweh atau Allah. Jadi Allah yang setia kepada umatnya, yang setia kepada manusia, Dia memelihara alam semesta, dan Dia Allah yang kekal, yang sama, yang tidak berubah. Itulah Yahweh, itulah Tuhan, itulah Allah yang memperkenalkan dirinya kepada umat Yahudi, umat Israel, umat Ibrani. Pada perkembangan selanjutnya, nama-nama itu berkembang, tidak menjadi masalah, karena Allahnya adalah tetap kekal, tak berubah. Ada yang kemudian menyebutnya El, Elohim, Elion, di mana mempunyai akar kata yang sama dengan Allah, yaitu Ul, yang artinya kuat, berkuasa. Tuhan Allah yang kuat, Tuhan Allah yang berkuasa. Kemudian bangsa Inggris dengan bahasa dan budayanya memanggil Tuhan atau menyebut Tuhan dengan Lord. Itu besar ya, Lord dan God. Lord dan God. Kemudian bangsa Indonesia dengan budaya dan bahasa Indonesianya itu menyebutnya Tuhan. Itu terjemahan dari Yahweh. Tuhan. Huruf
besar semua, Tuhan. Dituliskan T besar, UHAN-nya kecil juga boleh, Tuhan. Orang Yunani menyebutkannya kurios, yang artinya Tuan, huruf besar. Tuan. Tuan menunjukkan, menekankan segi kuasa Allah. Nama Allah yang tak terungkapkan. Tuan itu penghormatan kepada seseorang kalau dalam bahasa dunia. Kalau untuk bahasa menyebut Tuhan, Tuan, kalau dalam bahasa Jawa, Gusti, artinya yang dihormati, Pangeran, itu artinya juga yang dihormati, yang punya kuasa. Yesus mengatakan Mesias adalah Tuhan. Mesias itu juru selamat. Yesus adalah Tuhan atau juru selamat. Mesias itu juru selamat. Di mana di dalam diri Yesus itu ada kuasa Tuhan. Tuhan Allah, Yahweh. Dalam diri Yesus ada kuasa Yahweh. Ada kuasa Tuhan Allah di sana. Jadi Tuhan hadir di dalam diri pribadi Yesus. Baca Yohanes 20 ayat 28, Filipi 2 ayat 9. Demikianlah bangsa-bangsa seluruh dunia mengenal Tuhan Allah, mengenal Yahweh dengan budaya dan bahasa masing-masing, hingga Alkitab diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Karena Tuhan berkomunikasi dengan bahasa masing-masing orang yang dihampirinya, masing-masing umat yang dihadiri oleh Tuhan. Maka orang Jawa kemudian memanggil Tuhan Gusti Allah. Orang Bali mengatakan Yang Widiwasa. Saudara-saudara Batak menyebut Debata. Saudara-saudara Tionghoa memanggil Tian. Semuanya tidak masalah. Karena yang dipanggil, yang dipercaya, yang disebut itu adalah Tuhan Allah. Tuhan Yahweh. Tuhan yang kekal, yang setia. Jadi Yahweh adalah yang sama, yang tidak berubah. Sehingga ketika dipanggil, disebutkan dengan budaya masing-masing suku, bahasa masing-masing suku bangsa, tidak menjadi persoalan. Karena yang dimaksud adalah nama. Itulah nama Tuhan Allah. Nama Tuhan Yahweh. Di dalam filsafat, dalam ilmu agama, dikenal soal keesaan Tuhan itu istilah atau paham monoteisme. Paham yang mempercayai Allah itu satu, mono, bukan poli atau banyak. Politeisme, Allah yang banyak. Monoteisme, Allah yang satu. Sekali lagi, pengertian satu yang disampaikan oleh kitab suci Alkitab itu bukan angka, bukan jumlah, bukan bilangan. Kalau pakai matematika, pakai rasio manusia,
Tanpa hati, tanpa iman, sulit memahami firman Tuhan. Sulit memahami kehadiran Tuhan. Sebab jika tidak masuk akal, lalu kita menolaknya. Gitu. Nah, asa artinya tidak dapat dibagi. Bukan tidak dipotong-potong. Tuhan tidak terdiri dari bagian-bagian. Itu pengertian besar. Allah satu. Satu pribadi. Allah yang maha tahu. Allah yang maha kuasa. Allah yang maha pintar. Maha hebat. Maha mengetahui. Dia satu-satunya Allah. Sekali lagi, bukan satu jumlah atau bilangan. Allah adalah esa dalam arti ontologi atau hakikat. Hakikatnya Allah itu satu. Yohanes 4 ayat 24. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, orang Israel itu sudah mengenal satu Allah. Di 600 tahun sebelum Masehi, bukan sesudah Masehi. 600 tahun sebelum Masehi. Orang Israel, orang Ibrani, orang Yahudi itu sudah mengenal monoteisme. Mereka itu sudah melawan adanya Allah-Allah yang banyak, Allah-Allah yang lain. Dan itu terus sampai dalam perjanjian baru. Yang biasanya kemudian menyulitkan manusia karena ingin mengenal Tuhan dengan pikirannya sehingga sulit sekali mengenal trinitas satu Tritunggal itu. Karena pakai matematika. Kalau ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, ya berarti tiga. Sekali lagi, mengenal Tuhan Allah harus menggunakan iman, hati, dan rasio. Seringkali banyak orang keliru selalu hanya menggunakan akalnya sendiri. Padahal Tuhan tidak sama dengan kita. Misalnya, kita memilih orang berdasarkan hal-hal yang duniawi. Pinter, cakap, terkenal, populer, kaya. Tapi kadang atau sering pilihan kita tidak dipilih Tuhan. Tuhan kemudian memilih dengan hikmatnya sendiri. Nah, itulah memahami pesan atau satu atau hebat terhadap Tuhan Allah. Jangan memakai matematika. Perjanjian baru yang mewajukan Allah yang satu itu adalah tiga pribadi. Tidak bertentangan dengan monoteisme. Tidak bertentangan dengan paham Tuhan itu satu.